dan Kak Abel yang cantik. Oke, masih tetap semangat kan? Kita masih ibadah online ya adik-adik. Untuk kita memulai ibadahnya, kita bernyanyi dulu untuk pemanasan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Lagunya di sini senang, di sana senang, medley dengan jalan serta Yesus. Ayo bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, persiapkan Alkitabnya dan Kidung Jemaatnya. Sebelum itu, kita bernyanyi, kita satu keluarga di dalam Kristus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada pagi hari ini yaitu titah ke-6 dengan maksudnya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya,
melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian titah Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji akan kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar oleh firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Percaya
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Melva Sitorus. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Untuk minggu ini yang membagikan firman Tuhan adalah Kak Melva, panggilannya Kak Mel ya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana hari ini kami dapat beribadah, ibadah online kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami mau mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini ayat Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Temanya kita adalah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Kami akan bacakan untuk kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan
yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Kak Mel mau nanya, adik-adik setiap hari Minggu pasti pernah atau selalu memberikan persembahan. Persembahan ke gereja itu apa yang adik-adik berikan? Untuk minggu ini kita belajar mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Ada yang tahu? Di sini siapa yang tahu artinya apa itu persembahan? Atau apa artinya mempersembahkan? Kita sama-sama mau belajar dengan firman Tuhan minggu ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yang lebih berharga adalah seluruh hidup setiap orang yang memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Kakak akan bagikan 2 poin untuk firman Tuhan minggu ini. Yang pertama adalah apa itu mempersembahkan, dan yang kedua poinnya adalah tanda kita sudah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Kakak akan mulai untuk poin yang pertama. Apa itu mempersembahkan? Ayo, siapa yang tahu apa itu mempersembahkan? Atau adik-adik di rumah ada yang nanya, apa sih itu Kak Mel mempersembahkan? Mempersembahkan itu lebih dari memberikan. Oke adik-adik, Kak Mel ulangi. Mempersembahkan itu lebih dari memberikan. Memberikan artinya sebagai suatu tanda tunduk kita kepada Tuhan, yaitu hidup kita, mempersembahkan hidup kita tanpa hitung untung atau ruginya. Oke adik-adik, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan sebagai tanda tunduk kita kepada Tuhan tanpa melihat untung dan ruginya. Kamel kasih contoh untuk kehidupan sehari-hari kita. Mungkin adik-adik ada yang pernah diundang sama temannya untuk berulang tahun. Teman-teman adik-adik sekolah minggu ada yang berulang tahun dan adik-adik diundang. Pasti adik-adik memberikan hadiah yang terbaik sebagai tanda menghargai teman adik-adik yang sedang berulang tahun. Hadiah itu adalah tanda adik-adik sekolah minggu menghargai teman adik-adik yang sedang berulang tahun. Seperti yang Kak Mel tadi bilang, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan adalah tanda tunduk kita kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Pencipta kita. Untuk poin yang kedua, tanda kita sudah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang bingung atau masih belum ada yang mengerti. Emang ada ya Kak tanda untuk kehidupan kita kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan? Ada, pasti ada. Adik-adik kalau memang belum mengalami atau belum mempercaya itu, kita sama-sama yuk, kita sama-sama belajar. Adik-adik dan Kak Mel juga mau belajar untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Ada tanda kita sudah mempersembahkan hidup bagi Tuhan adalah adanya perubahan hidup oleh pembaharuan budi dan ketaatan kita. Seperti yang di ayat 2 tadi dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi tandanya itu adalah adanya perubahan hidup kita. Apa perubahan hidup kita? Kamel akan kasih contoh lagi seperti ini. Mungkin adik-adik sekolah minggu di rumahnya ada yang pulang sekolah. Sekarang kan sudah sekolah tatap muka ya sebagian ya adik-adik. Mungkin pulang sekolah ada yang pulang langsung lempar tasnya, buka baju, lempar bajunya kemana-mana. Lalu ada yang langsung pergi main keluar rumah. Ada yang langsung main handphone terus.
Nah, perubahannya apa? Kalau adik-adik sudah mempersembahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, perubahan hidupnya adalah adik-adik pulang sekolah pasti langsung buka tas, taruh di tempatnya, buka baju, langsung taruh pakaian kotor. Adik-adik pulang, makan, istirahat, tidur siang. Perubahan-perubahan seperti itu yang harus adik-adik alami. Mungkin juga di rumah ada yang dilarang mama papanya misalnya main, marah. Ada yang juga main TikTok terus di handphone. Orang tuanya nasehatin, adik-adik nggak terima, marah, nangis. Itu tidak boleh ya. Karena adik-adik dan Kak Mel adalah sama-sama orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus memiliki perubahan hidup itu. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan minggu ini itu saja yang bisa Kak Mel bagikan. Jadi mari adik-adik dan Kak Mel menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sekian firman yang Kak Mel berikan. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Kami juga mau belajar mempersembahkan hidup kami yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sertai kami satu minggu ini. Semoga kami bisa bertemu kembali di ibadah minggu depan. Dan juga Tuhan jagai kami, berkati kami, keluarga kami, teman-teman kami, seluruh keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarkan kami mempersembahkan hidup kami sebagai tanda tunduk kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Adik-adik, sebelum kita persembahan, siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi, bawalah persembahanmu, metenya di son adon. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu. Ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu, di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jangan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan salam untuk kita semua.